Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik. Oke, masih tetap di my channel, Agus Fadilah Channel, tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun, untuk mengikuti video saya lebih lanjut, silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada sore kali ini ya, setelah kita seharian ya mengkarantina diri, membatasi diri di rumah ya, ini setidaknya ada beberapa pertanyaan ya yang tidak mau kita sebutkan namanya di sini ya, dan seputar mengenai tentang permarmutan. Lah, ini ternyata setelah adanya beberapa media sosial yang menyatakan bahwa bagaimana bisa terjadinya hantavirus, artinya virus yang baru muncul ini tadi lah. Baik, terima kasih pertanyaannya ya dari teman peternak yang tidak mau kita sebutkan namanya di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan saya menjelaskan dapat diterima oleh para teman-teman peternak semua. Kaitannya hantavirus sendiri itu menurut dari penemuan ahli penemuan di Cina ya, di daerah sana, ini bermunculan virus seperti itu karena apa? Itu disebabkan karena adanya hewan pengerat ya, di mana kotoran air kencing hewan pengerat itu menyebabkan namanya hantavirus. Ya, ini belum diketahui sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, kita masih dalam proses penelitian ya di Cina. Kita belum berani menjawab secara penuh ya, tetapi pada intinya setelah saya baca di beberapa media sosial yang kemarin saya baca, baik di Kompasiana atau Tribun Sumsel dan lain sebagainya, nah ini saya baca ternyata virus ini munculnya disebabkan karena kita berdekatan dan berkaitan dengan yaitu kencing serta kotorannya si hewan pengerat termasuk tikus. Lah, bagaimana dengan marmut itu sendiri? Tetap kita juga tetap waspada, walaupun kita tidak takut, kita harus tetap waspada. Nah, sama seperti marmut ini termasuk hewan pengerat sebangsa tikus, tupai, kelinci pun juga pengerat. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, kemarin setelah saya jawab di vlog ya, untuk hantavirus ya khususnya ya, sekali lagi ini yang bisa menjelaskan tentang virus ini nanti ada upaya lebih lanjut dari pemerintah ya, walaupun ini tidak menular melalui sentuhan tangan, tapi ini penularannya melalui kotoran atau kencingnya hewan pengerat lah. Tetapi tidak, kemarin saya jawab ya, saya berikan penjelasan tidak perlu takut ya. Untuk antisipasinya apa? Kita tetap harus menjaga baik kebersihan ataupun perawatan hewan lainnya seperti kesehatan hewan itu sendiri ya. Jadi tidak perlu takut untuk berternak marmut atau menambah koleksi ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukannya, menjaga kesehatan si marmut itu sendiri ya. Jadi apapun jangan terlalu dipermasalahkan. Jadi setidaknya kita harus bisa mengambil sikap sendiri dengan bijak ya, bagaimana yang terbaik ya, bagaimana yang terbaiknya. Setidaknya kita sudah memperhitungkan sebagai peternak ya, dan suatu saat kita memang juga harus rela untuk kita melepas, kita mengikuti himbauan, tidak masalah, itu pun juga demi kebaikan kita. Tetapi selama hewan-hewan ternak ini yang kita pelihara tidak bermasalah dengan kehidupan kita, saya rasa tidak masalah, bisa dilanjut ya, selama kita mengikuti prosedur yang benar.
ya, dan himbauan yang benar. Dan bagaimana kalau ada yang terserang virus ini? Wallahu alam, kita tidak tahu ya. Mendengar dari, membaca dari Kompasiana yang ada di media sosial ya, virus ini menular melalui kencing dan kotoran hewan. Ini paling tidak batas maksimalnya itu 3 jam. Setelah itu orangnya bisa meninggal kalau tidak tertolong. Nah, ini yang paling membahayakan. Nah, maka dari itu marilah ternak-ternak kita itu kita urus dengan baik ya. Kita rawat ya, kita mandikan, kita kasih vitamin mereka ya. Ya, memang sebetulnya mereka sendiri juga tidak tahu apa-apa ya, karena memang dari habitatnya mereka memang dikatakan hama ya, seperti tikus, kelinci, tupai ataupun hewan pengerat lain. Itu memang di dunia pertanian atau perkebunan ini bisa disebut hama. Kenapa bisa disebut hama? Nah, karena mereka hewan pengganggu yang harus dimusnahkan. Seperti marmut, kelinci itu sebetulnya dulu kalau dikatakan hama juga hama ya, tetapi orang mempunyai inisiatif lain sehingga betul-betul bagaimana hama tersebut bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sebetulnya hewan ini adalah hama, tetapi kita memang harus betul-betul pandai memperhitungkan ya. Jadi yang kaitannya dengan hantavirus yang hubungannya dengan hewan pengerat, tetap tenang ya. Marmut itu tidak sebahaya tikus ya. Kalau tikus ini menggigit, kalau marmut ini tidak ya. Kelinci pun juga sama ya. Walaupun mereka dianggap hama, marilah terkadang seperti kita, orang menilai kita itu katakanlah jahat, buruk dan lain sebagainya, tetapi kita bermanfaat untuk mereka, dan bahkan kita mungkin bisa jadi melakukan apa yang mereka minta. Nah, sama seperti ini marmut ya, memang dikatakan hama ya. Kalau kita dengan hama itu bisa memanfaatkan ya, bisa memanfaatkan untuk kita ya, mereka menguntungkan kita, kenapa tidak? Ada yang bilang, beberapa orang yang fanatik dengan marmut, ada yang bilang bahwa marmut itu hama. Memang hama di dalam dunia Anda, di dalam dunia pertanian atau perkebunan, mereka merugikan. Tetapi setidaknya kita juga harus bijak ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan hama agar bermanfaat untuk kita ya, dan mereka sendiri juga tidak merasa dianggap sebagai hama ya. Walaupun seperti itu ya, tetap kita harus berjalan dan beraktivitas seperti biasa ya. Memang hama mengeluarkan virus, tetapi bagaimana hama sendiri tidak bisa menularkan virusnya dengan cara perlakuan kita. Harusnya kita bisa memperhitungkan seperti itu ya. Jadi di beberapa media sosial ya, memang kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati ya. Namun dengan adanya berita media sosial, jangan dimentah dulu ya. Kita harus betul-betul meneliti, menanti berita dari pemerintah, terutama di bidang kesehatan ya, tentang penelitian ya dan pencegahan penyakit ya. Makanya kalau belum ada berita yang pasti dari pemerintah, ada surat edaran yang menyatakan bahwa dilarang untuk memelihara hewan pengerat, itu memang harus ada dasarnya ya. Sebuah contoh, kita dilarang katakanlah, itu harus ada dasar yang jelas kalau kita dilarang ya. Jangan asal-asal melarang tapi kita sendiri melanggar ya. Maka semuanya harus dinilai dan disikapi dengan bijak, tidak semata-mata dilarang ya, tetapi tidak ada kebijakan khusus atau surat khusus yang menyatakan bahwa kegiatan seperti itu dilarang. Baik, terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan saya tentang hantavirus ya, termasuk virus yang baru itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik.